and the honor. What's going on there? Pastor, this girl here was Our hands in worship. deaf from. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita baru saja menyaksikan sebuah tayangan kesembuhan ilahi, kuasa Tuhan bekerja ya. Di tengah-tengah kebaktian umat Tuhan berkumpul, dan saya percaya apa yang sudah lihat di sini akan juga terjadi pada malam ini ya. Karena itu saya ucapkan shalom buat kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya. Selamat malam Cifung. Selamat malam Ibu Adri Marantika. Oh, selamat malam juga Ibu Yeti dan Ibu Maibel. Selamat malam Ko Anton Alin. Selamat malam Pak Lubis. Wow, keren banget ya semuanya malam ini. Selamat malam Ibu Puspita, adik Samuel ya. Alin. Pak John. Selamat malam Pak Lubis, apa kabar? Puji Tuhan, Pak John, sehat-sehat. Praise God. Tuhan Yesus luar biasa ya. Amin. Oke, haleluya. Baiklah teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sedang didampingi oleh Ibu Maibel di Jakarta. Oke, Tuhan berkati. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Haleluya. Terima kasih. Salam Bapak Pendeta John Sarbunan Praise God. MA. Dan juga salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadah RCC. Shalom Bu Yeti. Ya. Oke, sebelum Ibu Yeti lanjut, kita ingin bertanya untuk adik kita, Saudara Samuel, apakah Anda sehat hari ini? Berapa hari nggak kelihatan ya? Apakah sakit atau apa? Baik, bisa dibuka? Ya, lagi sibuk. Oh, sibuk. Oke, baik. Ya, Tuhan susah berkati. waktunya, Bang. Baik, terima Ada kasih infonya capek. ya. Biasanya pagi. Ya, sip. Malam-malam jarang nih. Oh Makanya ya. malam masih ada kesempatan waktu sih. Oke, sip, mantap ya. Selamat bergabung ya. Tuhan memberkati adik Samuel betul. Christian. Oke, salam buat mama dan nenek ya di sana. Ya, betul. Sip. Oke, kepada Ibu Yeti Sulistiorini dipersilakan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom, praise God. Shalom. Di gereja CRCC pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu yang saat ini belum bisa hadir. Moga sehat selalu. Kami akan membacakan untuk susunan acara di malam hari ini. Ya. Silakan Bu Yeti. Iya. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 PM bagian Hong Kong, pukul 13 PM bagian Jerman dan Nederland. 1. Host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik dinaikkan Ibu Anastasia Puji Astuti SD dari Sidoarjo. 5. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara di malam hari ini untuk ibadat gereja CLCC. Dan selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan Bapak Pendeta. Oke, praise God. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dan Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita malam ini. Iya, Doa pembukaan ya. Oke, dipersilakan. baik. Terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami berserah kepadamu. Berterima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan.
di mana kami dapat berkumpul kembali di Zoom CLCC Tuhan. Di hari ini biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami agar sejalan dengan kehendak-Mu Bapa. Penuhi hati kami dengan sukacita, dengan roh-Mu, sehingga kami dapat bersyukur dengan situasi apapun itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Berkatilah kami Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mulai ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Antika untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya, untuk doa pembukaan bagi kita sekalian di hadapan Tuhan. Mari kita siap berdoa. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Yes. Di dalam kemuliaan-Mu setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi setiap kami bait-Mu Tuhan. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat
kemenangan. Kiala rabasyana takala rabayana namasyana namo. Kiala rabayana takala rabayana namasyana. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Hadirat kudus-Mu Tuhan, penuhi bait-Mu, hadirat jiwa kami tersungkur dan ku tersungkur menyembah-Mu. menyembah. Kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hanya kemuliaan Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Sekali lagi nyatakan bersama-sama. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kiala rabayana takala rabayana namasyana. Kiala rababa takala rabayana namasyana. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kiala rabayana takala rabayana namasyana. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi
Tapi satu hal yang kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Yesus. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at the last days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Name above all names. For endless days we're gonna sing Your praise, the Lord. Sing it loud, church. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. We praise Your holy name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord our God. We praise Your name in this place, oh Lord Jesus. Oh, evermore, for endless days, Jesus our God. Oh Lord, can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Jesus our God. Oh Lord, our God. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serahkan haleluya. Praise the Lord. Sungguh indah ya pujian ini, kita naikkan dengan segenap hati Bapak Ibu. Kita siapkan hati untuk kita akan mendengar firman Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Ibu Maibel akan berdoa buat kita semua ya pada malam hari ini. Oke, silakan Ibu Maibel, dipersilakan. Shalom Pak John, shalom Ya, semuanya. shalom. Praise God. Maaf, kita cari tempat supaya lebih punya Yes. inspirasi. Karena malam ini saya mesti submit. Ya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit berisik. Sebenarnya sini silent tempatnya. Cuman kok nggak tahu ada live band. Oke, Oh, Bapak. oke. Terima kasih. Shalom semuanya. Pak John. Shalom. Praise the Lord. Terus sekalian kembali dalam fellowship kita malam hari ini. Saya akan berdoa untuk
firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan Yesus yang sungguh baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa hari ini Kau memberikan kami kasih yang baru. Kau berikan kami kesempatan Bapa untuk berfellowship kembali. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman, supaya apa yang ditabur melalui Bapak John, firman-Mu itu tumbuh dalam hati kami seperti dalam kubur, sehingga kami mendengarkan dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang fellowship pada malam hari ini Bapak ke tangan-Mu Bapak. Biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu turun atas kami dan memakai hati kami. Dan kami selalu ada di dalam lindungan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Maibel. Itu doa yang sangat indah ya. Dinaikkan malam hari ini buat kita semua di hadapan Tuhan ya. Tuhan berkati Bu Maibel. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, selamat datang Bu Lince. Ya, selamat datang Bu Ong Gyo Kim, Survivor. Sudah bersama kita ya malam ini, luar biasa. Baiklah teman-teman semuanya. Oke, saya ingin cek dulu di sana Bu Lince. Shalom. Ya, shalom Pak, shalom semuanya. Praise God. Shalom semuanya. Oke ya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Bu Pang Pang Lai ya sudah ada. Oke. Ya, Baiklah teman-teman terima semua. kasih Pak, selamat malam. Oke, selamat malam ya Bu Pang Pang Lai, dan juga selamat bergabung adik Samuel dari kota Mojokerto ya, yang ada di Pacet Mojokerto sudah bersama kita malam ini. Puji Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan malam ini? Amin ya. Oke, siapa yang sakit malam ini percaya kuasa Tuhan akan bekerja menyembuhkan saudara-saudara sekalian ya. Yang dalam persoalan pergumulan dengan iman, percaya engkau datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa pengharapan ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Haleluya. Bu Puspita, shalom. Sudah bersama kita ya malam ini Bu Lianwa, ini temannya Bu Lince. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh, Cifung juga sudah ada dari tadi. Orang pertama kali yang muncul. Cifung, ada Ko Anto juga ya. Oh ya, Ko Anto. Shalom. Ibu Atanasia belum ya, belum muncul ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu saudara-saudara siap ya untuk nanti kalau Bu Atanasia belum muncul. Oke, nanti bisa diganti ya. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan lihat firman Tuhan malam ini dan oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Ya, baik Bu Ong Gyo Kim, nanti bisa memperdengarkan firman Tuhan ya buat kita semua di malam hari ini. Doakan supaya semua signal lancar ya. Tidak ada gangguan-gangguan apapun ya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di tempat Bu Yeti signal bagus ya di sana ya. Haleluya. Bagus Pak, bagus. Bagus ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin ya. Keadaan tidak baik, manusia tidak baik, suami tidak baik, istri tidak baik, anak orang tua, menantu, mertua tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik ya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan. Oke, praise God. Oh, Bapak Frans Angki rupanya sudah bergabung bersama kita. Oke. Selamat malam Pak John dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik. Ya. Dikiranya Pak Frans Angki belum muncul. Oke, baik. Pak Frans Angki silakan bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan ya. Malam hari ini oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serialnya yang ke-470 Bapak Ibu ya. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk di serial yang ke-500 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita selangkah demi selangkah. Tapi semua mantap ya. Step by step, tapi semua dalam kepastian ya. Jadi diurut Bapak Ibu supaya saudara-saudara
bisa mengerti perjalanan iman Kristen kita sepanjang tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah ya. Kita bicara tema kita sepanjang tahun ini tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa, dan malam ini kita lihat kemuliaan Allah dalam salam berkat bagimu. Katakan salam berkat bagimu ya. Haleluya. Kalau saudara sepupu kita di seberang, kalau mereka mau datang bertamu, berkunjung di rumah saudaranya, mereka bilang apa? Assalamualaikum. Dan tuan rumahnya menjawab apa? Waalaikumsalam. Nah, kita yang Kristen itu demikian juga. Bapak Ibu sebutnya mereka tuh mengikuti budaya dari Timur Tengah ya, itu Israel. Jadi orang Israel kalau berkunjung ke rumah saudaranya, dia menyampaikan Shalom Aleichem, ya. Itu Shalom Aleichem itu salam berkat, saudaraku. Dan memang ada kuasa, memang ya. Dan yang menerima salam berkat itu berkat Tuhan turun, kuasa Tuhan turun ya. Dan tuan rumah yang menerima salam itu dia berkata apa? Aleichem Shalom, amin. Seperti saudara sepupu kita kan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke. Mari Bapak Ibu kita lihat dulu sebuah ayat firman Tuhan malam ini ya. Ini memang tema ini biasa muncul, ayat ini muncul biasa dalam masa-masa momen Natal ya. Nah kita lihat tentang ada dua orang wanita hebat. Yang pertama bernama Maria, yang kedua bernama Elizabeth. Maria pembawa salam dan Elizabeth penerima salam ya. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 41. Kepada Pak Frans Angki dipersilakan. Lukas pasal 1 ayat 41 yang mengatakan, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini satu fenomena yang dahsyat sekali dan kebanyakan banyak orang lupa tentang peristiwa ini, saudara. Pada waktu Maria ibu Yesus, dia berkunjung kepada saudara sepupunya yang bernama Elizabeth. Nah, Elizabeth ini adalah ibu atau mama dari Yohanes Pembaptis ya. Maria ini adalah mama atau ibu secara jasmani dari Tuhan Yesus. Jadi antara Tuhan Yesus dengan Yohanes itu mereka dua sepupu karena dari ibu mereka yang bersaudara ya sepupu ini saudaraku. Nah, pada saat Elizabeth sedang mengandung seorang Yohanes yang masih di dalam rahim ibunya bernama Elizabeth, pada saat datang saudaranya yang bernama Maria ibu Yesus, dia memberi salam kepada Elizabeth dan ayat ini berkata dalam Lukas 1 ayat 41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, apa yang terjadi? Masih ada koma, belum titik, belum selesai. Alkitab bilang apa? Sesuatu yang dahsyat terjadi di situ. Apa itu? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Siapa anak yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Wow, dia meresponi apa yang mamanya dengar. Dia meresponi apa yang mamanya tangkap, saudaraku. Dia meresponi apa yang mamanya rasakan. Ketika mendengar salam itu, wow, dahsyat, saudaraku. Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Yohanes Pembaptis. Oh, saudara-saudaraku, dia tidak mengerti akan apa maksud salam itu, tapi dia meresponinya dahsyat. Nah, ini yang saya sebut dengan mujizat. Amin ya. Wow, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan Alkitab berkata waktu Yohanes di dalam rahim ibunya dia melonjak karena salam yang didengar mamanya yaitu Elizabeth dan Roh Kudus. Alkitab berkata apa? Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Siapa yang sudah penuh dengan Roh Kudus malam hari ini? Ketika saya berkata penuhlah dengan Roh Kudus, engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mulai berkata-kata dalam roh. Oke, Anda siap? 1, 2, 3. Dan Elizabeth pun
penuh dengan Roh Kudus. Sekarang saya minta supaya saudara pribadikan firman ini kepada diri saudara, bukan cuma untuk Elizabeth. Bilang, dan saya pun penuh dengan Roh Kudus. Langsung kau berkata-kata dalam Roh. Are you ready? Apakah Anda siap? Oke, angkat tanganmu. Mari kita ucapkan firman ini bersama-sama. Dan saya pun penuh dengan Roh Kudus. Shikababayadaba, shikadalabayadaba, shidalabayadaba, shidalabayadaba, shidalabayadaba. Orakabayadaba, shikadalabayadaba. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Terima kuasa Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Di dalam nama Yesus, terima berkat itu. In the name of Jesus. Wow, dahsyat. Amin. Saudara-saudara, ini yang dimaksud dengan salam berkat, ya. Oke, mari kita akan lihat bagian penting ini, Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam salam berkat, ya. Salam berkat dari Tuhan bagimu, bagi saudara saya sebagai umat Tuhan, ya. Lalu kemudian apa? Penuh dengan kuasa Allah dan Roh Kudus. Nah, kuasa Allah yang dimaksud itu apa? Yohanes ini langsung tiba-tiba meresponi. Anak itu langsung tiba-tiba dia bergerak, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba Anda renungkan ayat ini, saudaraku. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengandung sesuatu di dalam rahim imanmu. Engkau sementara mengandung sesuatu di dalam rahim imanmu, di dalam rohmu. Engkau sedang mendoakan sesuatu yang sedang engkau gumuli. Untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk berkat, untuk mujizat-mujizat ajaib. Nah, Bapak Ibu, latih telinga saudara untuk setiap hari mendengar kabar baik. Mendengar kabar gembira, mendengar kabar sukacita. Tutup telinga saudara dari mendengar suara-suara yang tidak membangkitkan imanmu. Karena itu tidak akan pernah membuat sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Amin. Tutup telinga saudara dari mendengarkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang membuat engkau terluka, perkataan-perkataan yang membuat engkau tersudutkan, membuat engkau terhina, engkau direndahkan, engkau merasa tidak ada lagi nilainya. Dan malam ini buka telingamu untuk setiap hari mendengar akan firman. Tuhan sedang datang membawa mujizatnya, Tuhan sedang datang membawa kuasanya, Tuhan sedang datang membawa berkat, pertolongannya bagi saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Amin. Cifung langsung amennya banter sekali, ya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini? Apa yang engkau responi itu akan menjadi kuat dalam dirimu. Amin. Sebaliknya, apa yang engkau tidak responi, engkau biarkan begitu aja, engkau tidak yakin, maka itu akan melemah dan akan kemudian menghilang dari hidupmu. Dan tidak pernah menghasilkan apapun. So, saya lihat ya, Maria pembawa salam. Dia menyampaikan salam kepada Elizabeth. Dan Elizabeth sebagai seorang penerima salam itu. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini, saudara jangan diam. Dengar firman Tuhan, langsung meresponi, yes, amin, yes, amin. Wow, pada waktu Ibu Mabel pertama kali dia masuk di dalam acara ibadah Zoom ini, dan dia dengar firman Tuhan, wow, dia menangkap itu, dia merespon itu, dan langsung jadi, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Sebaliknya kalau engkau tidak responi, engkau diam, malah engkau meremehkan firman, itu paling bahaya. Ya, oke. Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua malam ini? Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita semua malam ini? Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita malam ini? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Perkataan manusia yang kau bisa ragukan, tapi perkataan firman jangan pernah kau ragukan. Karena firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kuasa Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Perkataan manusia engkau boleh tidak percaya, tapi perkataan firman jangan pernah kau ragukan. Itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu, itulah kekuatanmu, itulah mujizat bagi saudara saya. Bilang amin, ya. Wow. Bilang Tuhan Yesus, saya bersyukur buat firman ini. Tuhan Yesus, saya bersyukur atas firman ini. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, saudaraku, di dalam pelayanan ibadah gereja CLCC cepat merespon itu. Cepat ketika pengurapan datang, langsung saya cepat maju seperti Cifung ini. Langsung terima pengurapan itu. Ya,
Di dalam pengurapan itu ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Saudara, pada waktu acara retreat kemarin ya di Pacet itu, salah satu peserta ada beberapa yang disembuhkan Tuhan ya. Walaupun sebelumnya mereka sakit minum obat, tapi karena kuasa Tuhan hadir dan pengurapan dan mereka tangkap itu. Dan akhirnya mereka disembuhkan. Dan saya percaya kuasa yang sama masih terjadi sampai malam ini dan esok dan seterusnya tetap sama. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Oh, nah kita siapkan hati juga ya. Nanti tahun ini kita doakan persiapan Natal, kita minta Natal kita ini Natal yang spesial ya, benar-benar disertai dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus ya. Amin. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini dia ya. Oke, dapat kita pelajari malam ini saudaraku dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21. Nah, besok pagi kita akan bahas ayat 22 sampai 24 ya. Kita akan mengakhiri 1 Korintus pasal 16 besok pagi, dan besok malam kita akan masuk kepada 2 Korintus ya pasal 1. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Di malam hari ini, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam salam berkat ya. Salam berkat siapa? Salam berkat Tuhan bagimu. Angkat tangan saudara bilang, Tuhan Yesus malam ini. Tuhan Yesus malam ini. Saya mau menerima salam berkat Tuhan bagiku. Salam berkat Tuhan bagiku. Amin. Ketika salam itu datang, tangkap itu. Receive now. Katakan, I receive. Wow, terjadilah. Yes. Biasa saya perhatikan kuasa Tuhan paling cepat bekerja di dalam kehidupan orang yang cepat menangkap itu, saudaraku. Dia tidak membiarkan 1 detik pun berlalu begitu aja, langsung ditangkap dan langsung jadi. Yakun fayakun suk langsung jadi, ya. Haleluya. Alkitab berkata Samuel waktu dengar firman yang diajarkan oleh Imam Eli, dia tidak membiarkan 1 firman itu gugur, artinya dia tangkap dan Alkitab berkata roh Samuel tumbuh menjadi manusia roh yang begitu kuat dan dia menjadi seorang pemimpin dari pemimpin. Artinya apa? Dia adalah bapa rohani. Meskipun Raja Israel punya raja, Bapak Ibu ya. Mereka punya raja, pemimpin bangsa, tapi ada bapa rohani. Nah, itulah pemimpin dari pemimpin. Hebat ya, luar biasa. Kenapa? Rahasianya Samuel tidak membiarkan 1 firman itu berlalu begitu aja. Wow, dahsyat ya. Mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam salam berkat Tuhan bagimu. Mari kita lihat ya, ciri yang pertama, ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ini dulu, saudaraku. Mengerti tentang apa, saudaraku? Mengerti tentang pentingnya salam berkat dari Tuhan oleh orang kudus. Bilang oleh orang kudus. Siapa orang kudus? Ini orang-orang pembawa kabar baik, kabar gembira ya, yang datang kepadanya. Jadi hamba-hamba Tuhan itu bertugas membawa kabar gembira, kabar sukacita. Supaya engkau dengar, engkau tidak susah, engkau dengar, engkau tidak takut, engkau dengar, engkau tidak sedih, engkau dengar, engkau tidak jadi stres, engkau tidak jadi depresi, engkau jadi orang yang bahagia dalam hidup ini. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19 yang mengatakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Amin. Oh, ada satu hubungan yang indah, hubungan yang begitu manis sekali ya. Ini jemaat-jemaat Tuhan, hamba Tuhan, mereka saling memberikan salam. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau zaman dulu ya, 1 dekade atau 2 dekade yang lalu, kalau kita mau kirimkan ya, kartu ucapan selamat ya, selamat Natal atau selamat apalah. Itu kan biasa pakai kartu ya, kita beli di kantor pos ya, kartu ucapan Natal. Tapi sekarang ini lewat WA, WhatsApp ya, kita kirim suatu WhatsApp itu ya, suatu. Nah, ini Tuhan mau juga kita melakukan hal yang sama. Jadi memberikan salam ya Bapak Ibu sekalian. Ketika salam diberikan dan engkau terima itu seperti Elizabeth menerima salam dari Maria, itu reaksi anak di dalam rahim Elizabeth itu langsung melonjak.
Nah, saya percaya ketika engkau mendengar firman dan engkau mulai meresponi itu, wow, itu mujizat, kesembuhan mulai bergerak, bereaksi dalam tubuhmu. Dan itu akan membuat sesuatu yang ajaib terjadi. Itu yang disebut kuasa Allah. Bilang amin ya. Jadi ini penting. Mengerti pentingnya salam berkat dari Tuhan. Salam berkat dari siapa? Dari Tuhan ya. Oleh orang-orang kudus yang datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu, waktu Elizabeth mendengar salam yang disampaikan Maria, itu berkat itu datang bagi Elizabeth. Itu kuasa Tuhan turun atas Elizabeth. Dan Alkitab bilang apa? Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Wow. Makanya jadi orang Kristen itu, Bapak Ibu, jangan jadi orang yang suaku ya tidak punya gairah, tidak punya passion dengan Tuhan. Karena kalau engkau tidak mengerti hal ini, setan membuat engkau terlena, engkau terbuai, maka firman tidak akan jadi sesuatu apapun. Tapi ketika engkau dengar firman dan engkau bilang, yes Tuhan, aku percaya ini adalah kuasamu. Dan itu langsung jadi. Tanpa engkau sadari, Roh Kudus, kuasa Tuhan sedang bekerja dalam tubuhmu untuk menyembuhkan bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Katakan amin. Ya. Nah, saya mengalaminya Bapak Ibu. Saya sudah cerita ketika dokter vonis saya tidak mungkin bisa hidup. Ternyata saya hidup ya. Pada waktu sakit Bapak Ibu sekalian, itu saya merasakan seperti ada yang menusuk dengan jarum yang begitu tajam sekali. Perih Bapak Ibu. Teman-teman saya sudah pada tidur. Saya nggak bisa tidur soalnya malam itu. Saya bangun dan saya mulai buka Alkitab dan saya lihat ayat-ayat firman yang membangkitkan iman saya. Ada dua peristiwa yang Yesus lakukan. Pertama, dia menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Wow, saya bilang, John, asal ku jamah saja jubah Yesus, engkau sembuh. Dan peristiwa yang kedua, Yesus membangkitkan anak Yairus. Orang-orang bilang, buat apa anakmu udah mati? Ya, gak ada gunanya kamu undang Yesus datang. Yesus bilang apa? Tenang, percaya saja. Dan ternyata anak Yairus yang mati, Tuhan hidupkan. Nah, saya berdoa malam hari ini, kalau ada di antara saudara yang merasa keuanganmu mati, ekonomimu mati, bisnismu mati, karirmu mati, Amin. ketika kau berjumpa dengan Yesus, firman yang hidup, yang mati dibangkitkan. Katakan amin. Amin. Bilang bangkitlah. Amin ya. Masih ingat khotbah saya di acara retreat itu ya? Bangkitlah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kuasa Tuhan ya. Nomor satu ini. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam salam berkat Tuhan bagimu? Yang kedua setelah dia mengerti, sekarang naik ke level berikutnya. Dia adalah orang yang memahami. Memahaminya bagaimana? Bahwa ada kuasa dan berkat dari siapa? Dari Tuhan, oleh orang-orang kudus yang datang kepadanya. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau menerima hamba Tuhan datang di rumahmu, itu nggak rugi. Ya, sungguhan Anda lihat, itu janda di Sarfat yang miskin, dia menerima kedatangan hamba Tuhan. Dan Alkitab berkata apa? Janda itu gak kehabisan tepung, gak kehabisan minyak, karena dia tahu yang datang ini adalah utusan Tuhan. Dan Tuhan memberkati ibu janda ini. Memang namanya tidak disebutkan siapa, tapi ibu janda ini mewakili kita semua. Tuhan tahu segala kebutuhanmu, Tuhan tahu segala pergumulanmu, Tuhan tahu segala yang engkau hadapi di hari-hari ini. Tapi kalau engkau mengerti, Tuhan utus hamba Tuhan datang kepadamu, itu berkat bagi saudara. Bilang amin ya. Makanya Bapak Ibu, rumah saudara buka untuk diadakan kebaktian-kebaktian di situ. Supaya apa? Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tinggal dalam rumahmu. Ya, amin. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 16 ayat 20. 1 Korintus 16 ayat 20 yang mengatakan, salam kepadamu dari saudara-saudara. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Amin. Amin. Jadi ini juga tentang salam, Bapak Ibu ya. Dari pertama tadi dia mengerti, sekarang dia mulai paham ya. Dia mulai memahami. Memahaminya bagaimana? Bahwa ada kuasa dan berkat dari Tuhan. Oleh siapa? Oleh orang-orang kudus. Bapak Ibu, kalau engkau menerima orang-orang kudus, menerima hamba Tuhan yang datang, itu sama saja engkau menerima kehadiran Tuhan ya. Tuhan hadir Bapak Ibu, dan percayalah, mujizat-mujizat ajaib pasti terjadi. Ada seorang ibu, nah ibu ini juga ibu janda juga ya. Dan ibu ini karena suaminya sudah meninggal, saudaraku ya. Dan dia terbelit dengan masalah hutang, Bapak Ibu.
Lalu sebagai ancaman anaknya itu akan diambil sebagai gadean, saudaraku. Dia ketakutan setengah mati. Dia datang kepada hamba Allah dan dia bercerita dia dalam masalah, saudaraku. Dan hamba Allah bilang, apa yang kamu punya? Dia bilang, cuma sedikit minyak. Dan hamba Allah perintahkan, kamu tuangkan minyak yang tinggal sedikit itu, kumpulkan botol-botol, buli-buli yang ada seberapa banyak yang kamu dapatkan, botol-botol itu tuangkan. Minyak yang ada di dalam buli-bulimu itu walaupun tinggal sedikit, tuangkan aja. Waktu dia tuangkan di botol yang pertama penuh, kemudian dihadapkan botol kedua penuh, ketiga penuh, 4 penuh, terus sampai 10, bahkan sampai 100. Oh, selama botol itu masih kosong, masih tersedia, itu Tuhan isi terus oleh perkataan hamba Tuhan itu. Dan ternyata semua penuh. Dan hamba Tuhan bilang, sekarang jual minyak itu. Dan ketika dijual, hutang-hutangnya lunas. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini siapa yang punya hutang? Ya, semua kita mungkin punya hutang, tapi percayalah, siapa percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan hutang-hutang kita? Yang percaya lambaikan tangan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Asal engkau mentaati Tuhan. Ini yang kedua, memahami. Ya, memahami bahwa ada kuasa dan berkat dari Tuhan, ya, oleh orang kudus yang datang kepadamu, kepada saudara saya. Amin. Haleluya. Saudara, rumah kami itu, saudaraku, itu tempat di mana kami suka buat kebaktian. Jadi hamba Tuhan yang datang pun dilayani dengan baik, ya. Maka saya percaya, saudaraku, sampai hari ini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, ya. Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, dan mengasihi hamba Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia mengerti, memahami, baru yang ketiga ini dia. Dia menyatakan. Menyatakan bagaimana? Bahwa ada kuasa. Bilang kuasa. Kuasa dan berkat Tuhan bagi jemaat. Bilang amin, ya. Oleh apa? Oleh surat tulisan tangannya Paulus sendiri. Jadi dulu kan belum ada WhatsApp, ya, belum ada Facebook, media sosial. Jadi Paulus itu kirim salam lewat tulisan suratnya itu, ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 16 ayat 21. 1 Korintus 16 ayat 21 yang mengatakan, dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Amin. Amin. Ada kata salam juga. Salam dari Paulus. Sebagai hamba Tuhan memberikan contoh, dia juga menyampaikan salam, ya, kepada jemaat-jemaatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita memberi salam itu memang benar-benar kita sementara bawa berkat bagi orang yang kita kirimkan salam itu. Dan orang yang mendengar salam dari hamba Tuhan, salam dari saudara seiman, salam dari orang-orang percaya, itu sama dengan Anda menyambut berkat Tuhan atasmu. Katakan amin, ya. Oke, ini yang ketiga. Sekarang kita lihat kalau gitu apa hasilnya? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Mari kita lihat yang pertama, ini dia. Yang pertama, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Wow, ini dahsyat, ya. Dia menerima salam berkat, ya, salam berkat berlimpah-limpah dari siapa? Dari orang-orang kudus. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus pasal 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Amin. Amin, ya. Jadi ini dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil yang akan dialami oleh orang percaya, dia menerima salam. Salam apa, saudara? Salam berkat. Itu bukan cuma sedikit, tapi berlimpah-limpah, ya. Dari orang-orang kudus yang membawa salam itu. Seperti Maria membawa salam kepada Elizabeth. Dan ternyata Elizabeth yang Alkitab berkata dia mandul, ternyata dia bisa melahirkan anak. Saudara, ini sebuah pewahyuan dari Tuhan. Singkapkan bahwa kandungan-kandungan yang mandul malam ini Tuhan akan bukakan. Kandungan iman yang mandul Tuhan akan bukakan. Sehingga di kandungan yang mandul itu akan melahirkan mujizat-mujizat ajaib yang akan dinyatakan Tuhan. Katakan amin. Kemandulan dalam keuangan, ekonomi, dalam kebahagiaan, dalam kesembuhan yang mandul itu akan menjadi subur. Tapi Bapak Ibu, caranya gimana? Meresponi firman dengan benar, ya, seperti Elizabeth ini. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bahagia. Bahagia karena apa, saudaraku? Karena dia menerima salam berkat. Berkat dari Tuhan itu secara berlimpah. Katakan amin, ya. Oke, kita lihat 1 Korintus 16 ayat 20.
1 Korintus 16 ayat 20. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Amin. Amin ya. Saudara, sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan apa? Dengan cium kudus ya. Kata cium ini bukan sesuatu yang mengandung birahi, tidak, tapi itu cium kudus, Bapak Ibu. Itu adalah bentuk dari salam ya. Orang-orang di Timur Tengah, Bapak Ibu, orang Eropa juga demikian ya. Mungkin juga di dalam budaya kita, bangsa kita juga demikian, Bapak Ibu ya. Memberikan salam dengan cium kudus, saudara-saudaraku. Nah, saya percaya jadi ini dia ya, bahagia sekali. Siapa nggak tidak bahagia ketika dia menerima salam itu ya? Di dalam salam itu ada berkat, ada kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah dalam diri saudara. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia suka apa, saudaraku? Dia suka menyapa jemaatnya dengan salam berkat dari Tuhan ya. Ini dia Bapak Ibu, Paulus memberikan teladan bahwa dia adalah orang yang suka memberi salam kepada jemaatnya. Itu teladan yang bagus. Kita lihat 1 Korintus 16 ayat 21. 1 Korintus 16 ayat 21. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Amin. Amin. Singkat sekali ya. Salam dari Paulus. Wow, keren banget ya. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan salam yang saya sampaikan kepada orang-orang di sekitarmu, apakah kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, menantumu, sampaikan kepada mereka. Jangan didiamkan sampai berhenti pada saudara. Sampaikan. Ini ada salam dari Pendeta John bagimu, Pak, bagimu, Mak, bagimu, Nyok, bagimu, Ni. Ya, sampaikan. Supaya mereka mendengar salam itu, wow, mereka bahagia ya. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Itu berkat, itu kuasa Tuhan Bapak Ibu. Dahsyat. Kita sudah lihat contoh tadi. Maria membawa salam kepada Elizabeth, dan Elizabeth, saudaraku, dia mengalami kuasa Tuhan. Anak dalam rahim itu melonjak, yang tadinya rahimnya mandul, Tuhan bukakan ya, sehingga dia bisa melahirkan, dan kemudian penuh dengan Roh Kudus. Itulah kuasa Allah. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan Cifung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Amin. Praise God. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah membukakan mata rohani kami, Tuhan. Kami dipenuhi, biar firman tidak kembali dengan sia-sia. Kami mengamini firman yang terjadi, Bapak. Disampaikan oleh Pak Pendeta John yang luar biasa, Bapak, membukakan mata rohani kami, supaya kami mengerti artinya salam sejahtera dari Tuhan untuk kami semua. Ya, yes. Mari Kudus, jamaah kami semua, pulihkan kami, Bapak. Kami rindu, Tuhan, supaya Pak Pendeta John dipenuhi kembali di hikmat, akal budi, kepintaran dari surga. Sudah kami mengerti, hari ini kami dibukakan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami mengerti, biasanya kami asal-asalan Tuhan, mendengarkan firman, masuk ke kiri, keluar ke kanan. Tapi hari ini kami dibukakan lagi melalui Pak Pendeta John, Tuhan. Kami dipenuhi, kami bersyukur hari ini, Bapak. Ya, yes. Kau selalu baik. Mari Tuhan jamah Pak Pendeta John, urapi kembali. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Pendeta John, Tuhan semuanya mengerti. Di kebenaran firman-Mu dibukakan demi hari demi hari. Kasih Roh Kudus, terima kasih penuhi kami. Ya, Bahkan yes. kami akan firman ini Tuhan, untuk supaya kami selalu fokus kepada firman. Jika firman diberitakan, kemuliaan terjadi, kebenaran-Mu terjadi, bahwa kami dipenuhi lebih hari Tuhan. Seperti kami seperti Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, karena firman-Mu itu dari Engkau sendiri. Ya, Terima Yesus. kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan kami memahami akan firman-Mu ya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yes. Tuhan yang membuka telinga kami, hati kami saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti Samuel yang selalu mendengarkan akan firman-Mu. Kami tangkap hari ini Tuhan. Ya, Yesus. Itu terima kasih. Gereja CLCC yang sangat benar-benar Tuhan. Gereja yang membukakan mata rohani kami. Selama ini kami buta, tidak mengerti. Kami seringkali ogah-ogah kamu. Tapi hari ini kami dibukakan Tuhan supaya kami setia terus mendengarkan. Yang tidak ada gereja lain ada di tempat gereja CLCC. Kami merasakan urapan baru jamaah-Mu saat ini, Pak. Hingga salam ini tidak akan kembali. Kami sampaikan ke teman kami, ke anak-anak kami, ke setiap salam dari Pak Pendeta itu wakil daripada
Terima kasih pakai Tuhan, gereja CLCT untuk kemuliaan nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang datang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mendengar kebenaran firman-Mu yang tidak ada di luar, ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami yang buta dibukakan mata rohani, kami mengerti kebenaran firman-Mu, bahwa kami tidak membiarkan firman itu kembali, tetapi kami fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih gerejamu saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini yang mendengarkan. Oh Tuhan Yesus, jamak Tuhan, jamak dan semua pemulia. Bapak Pendeta dan tolong Kau pakai saat ini, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang besar. Oh Yesus, kami menerima Roh Kudus yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Kami terima Bapak, diterima di gereja ini. Yes. Muliakan untuk nama-Mu, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Yesus. Engkau besar di dalam gereja CLCT. Kebenaran firman-Mu dibukakan ini hari. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terpujilah nama-Mu besar, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di mana retreat juga dibukakan. Mari kita bangkit jadi terang bagi semua jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Bapa. Kebenaran ini akan terjadi. Jamak setiap orang mendengarkan, baik Mabel, baik juga Tuhan Yeti, baik juga Anton dan semuanya, Endokip, bahkan Lida dan semuanya mungkin kami tidak tahu. Yesus akan kemuliaan terjadi di tempat ini. Bamak mereka, jadikan mereka saksi. Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kudus yang menyelesaikan. Tuhan tidak akan berhenti membawa kami semakin dekat kepadamu. Dan gereja ini adalah gereja yang Kau panggil dan Kau pilih untuk membawa mereka dekat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sangat besar, sangat besar. Tidak terbatas kuasa-Mu. Hari ini Kau bukakan mata rohani kami. Kami mengerti Yesus, Engkau ada di tempat ini. Jadikan kami hidup tentang kebenaran firman-Mu yang terjadi pada saat ini. Melalui Pak Pendeta John, hanya jiwa-jiwa akan datang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gereja ini sudah Kau panggil dan Kau pilih. Bawa mereka makin dekat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus juga buat Bu Sinta dan anak-anak. Panggil Tuhan kemuliaan-Mu nama-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Bapak. Bersama-Mu kami akan menang, membawa jiwa mereka ke dalam genggaman tangan-Mu yang berusaha paku, yang telah membayar dosa kami, membangkitkan kami. Disayang-Mu Tuhan. Kami ingat waktu Pak John Pritit itu, Tuhan bukan Pak John yang berbicara, tapi Yesus sendiri di dalam Pak John yang besar. Terima kasih, terima kasih. Biar kami bangkit menjadi terang bagi keluarga dan anak-anak dan teman kami dan seluruh keluarga kami. Satu orang tertobat, semua seluruh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Semakin hari kami dibukakan. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu terus-menerus. Dan firman yang telah diucapkan akan menjadi remah. Lama-lamanya karena kami telah menangkap firman. Terima kasih atas John Tuhan yang Kau hadirkan di dalam hidup kami, yang Kau hadirkan di dalam gereja CLCT ini, semuanya tempat ini menjadi mimpi tentang kerajaan. Terjadilah sesuatu dengan firman-Mu. Terima kasih. Seperti itu kalau sahabat yang Kau pakai, diberikan Kau akan pakai kami dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan Kau. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau tidak pernah berhenti Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti. Kuasa-Mu mengalir terus. Bukakan kami. Jadi Allah untuk kerajaan surga. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan untuk kembalikan. Dan bagi raja dan segala raja. Allah yang perkasa. Bapa yang perkasa. Raja mulia. Yang sangat dahsyat itu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bungkus Pak Pendeta John. Kembali Bapak. Rapi lagi bungkus dari tubuh Bapak John. Dari ujung kaki dan kami semua mendengarkan. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Nama yang sangat berkuasa. Nama yang ajaib dan mulia. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Praise God. Terima kasih Cifung dari kota Surabaya yang sudah mendoakan firman-Nya untuk peneguhan firman. Tuhan berkati Cifung. Oke, Bapak Ibu yang punya pengalaman tentang menerima salam berkat dari Tuhan ya.
menerima kabar baik, kabar gembira. Nah, mungkin ini nanti Bapak Ibu nanti bisa kesaksian ya, kita berurutan ya. Mungkin nanti kita bagi nanti untuk nanti besok siapa, tapi hari ini saya rindu sekali Ibu Maibel ya. Karena Amin. ketika dia pertama kali datang Amin. untuk mendengar firman, dan dia benar-benar nangkap itu, merespon ya, seperti Elizabeth mendengar salam yang disampaikan oleh Maria itu. Wow, dahsyat. Silakan Ibu Maibel bisa bercerita sedikit buat kita semua ya. Ya. Mic bisa dibuka? Ya, oke. Halo Pak John. Shalom, ya. Apa lagi ya Pak? Yang pertama kali, Bu Maibel pertama kali datang dan pada saat dengar firman Tuhan dan ketika mulai doa untuk Bu Maibel dan Bu Maibel menangkap itu. Oke. Oke. Semua orang. Oke. Saksian pertama saat saya sebelum Zoom meeting, karena saya tak tahu kalau itu jamnya Zoom meeting. Pas waktu itu saya lagi kacau aja dan teleponan dengan Ibu Yeti untuk sharing. Terus saya ingat kalau biasanya malam ada Zoom, saya tanya, Bu, bukannya kalau malam Zoom? Ya, akhirnya singkat cerita saya join, which is in 10 minutes. Begitu saya masuk, otomatis kan Pak John belum tahu siapa saya, tapi mungkin Pak John cuma diberitahu bahwa saya adalah kawannya Bu Yeti oleh Bu Yeti. Dan pada waktu saya masuk, Pak John tuh langsung kayak ngelihatnya, bukan ngelihat, bicaranya langsung bahwa Ibu Maibel, jangan takut, apa yang kau khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Jadi saya kaget saat itu dan saya langsung tangkap cepat-cepat dan saya imani. Terus Amin. amin. Terus yang kedua, lihat sebentar lagi Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar padamu. Waktu Amin. itu saya tahu kalau saya lagi menjalani suatu proses ini gitu. Tapi semuanya masih belum jelas. Saya cuman melihat bahwa ini opportunity bagus. Dan kayak dikonfirmasi gitu dengan Pak John. Kok tahu ya aku lagi kayak ada calon hal proyek besar. Tapi di saat yang bersamaan saat itu saya lagi dalam kondisi yang ketakutan karena saya harus memberikan konfirmasi kepada pihak berwajib tentang proyek tahun lalu yang saya nggak ada sangkut pautnya di situ. Saya hanya sebagai saksi. Dan saya ketakutan banget, ketakutannya karena segala sesuatunya kalau orang nggak suka bisa diputarbalikkan kan. Gitu. Which is saya nggak punya backup. Nobody care about me. Nobody cares. Jadi kayak bener-bener kayak yang nggak ada yang peduli, even my family mungkin ya. Padahal keluarga saya lawyer, ya bisa dibilang di departemen kehukuman hukum gitu ya. Tapi saya saat itu amazed banget dan saya tangkap perkataan profetik dari Pak John dan benar saat itu Amin. kita aja nggak ada sesuatu yang terjadi. Oh iya boleh. Nggak ada sesuatu apapun yang membuat saya dalam dangers, bahkan lawyernya yang seharusnya fight against me itu jadi kayak barengan jadi baik sama saya, malah saya kasih project untuk mengcover project-project saya dalam hal sisi legalitas. Ya, ada hubungannya dengan big people, but I'm now safe and everything's good. Dan saya percaya Tuhan bekerja secara dahsyat dan ajaib. Detailnya saya nggak bisa ceritain, tapi yang jelas itu semuanya seperti dibalikkan. Dan saya ngerasa kayak ya memang pada dasarnya memang nggak ada kesangkut gimana. Cuman ketakutan saya adalah orang-orang jahat yang berusaha untuk memutarbalikkan kondisi itu sudah saya cium itu gitu. Saya sudah menciumnya gitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Dan keselamatan penyelamatannya itu terjadi di
akhir-akhir di ujung-ujung gitu. Dan saya ngerasa kayak udah Tuhan kayak naik roller coaster banget gitu. Karena saya udah takut gitu kan, ternyata landingnya tuh nggak yang sampai bikin saya deg-degan atau sakit atau gimana, landingnya mulus banget gitu. Everything good, just good, and step by step, meskipun tidak mudah, saya mengalami satu mujizat demi mujizat yang nggak tahu ya kenapa bisa begitu gitu. Waktunya tuh bisa kayak puzzle, pernah kebayang puzzle ya, kayak yang kita tempel sini, tempel situ gitu, biar jadi satu gambar yang utuh kan, kita taruh satu. Kayaknya tuh ada beberapa yang hilang, nggak cuman berantakan, tapi ada yang beberapa hilang. Tapi yang hilang pun Tuhan sanggup munculkan untuk jadi utuh gambarnya. At the end of the day, saya melihat bahwa puzzle itu gambarnya so beautiful, and wow, ternyata cara kerja Tuhan begitu ya. Saya ngelihatnya kayaknya berantakan banget gambar-gambar ini. Saya perlu merapikan, bahkan saya perlu mencari yang hilang, the missing puzzles. But finally, tiba-tiba ada aja dan tiba-tiba teratur aja. Of course, karena hidup masih terus berlanjut, jadi ya harus tetap ada proses, di mana nggak mudah. Orang kelihatannya enak ya, langsung dapat mujizat. Wow, saya juga bisa katakan bahwa ini nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Se-wow itu gitu mujizatnya. Tapi ternyata nggak segampang ya. Seperti membalikan telapak tangan ya. Seperti yang saya bilang kemarin, saya melihat pintu terbuka, tapi saya belum come in. Saya masih harus step by step lagi untuk berusaha menapak itu. Seperti pengintai di Israel yang ngelihat tanah Israel tuh penuh madu dan susunya, tapi belum masuk come into the land. Bener-bener kayak yang masih diintai aja. Oh itu tergantung iman kita. Kita bisa ngelihat itu sesuatu yang bagus dan sampai di tempat itu, atau cuma ngelihat doang terus kita mengeluh kejauhan ya. Tapi kok banyak bangsa-bangsa enak yang gede raksasa seperti itu bisa nggak masuk ke tanah itu. Nah itu saya ngerasa seperti itu sekarang. Saya ngerasa kayak yang ayo bisa nggak tuh ambil madu dan susunya. Udah di sana tuh, udah di sana tuh. Nah itu join dengan Zoom seperti ini tuh nguatin banget gitu. Karena miracle pertama itu just membuka, tapi Tuhan tetap izinkan saya step by step by step by step. That was so beautiful. Jadi benar-benar saya menyaksikan dan merasakan sendiri kasih Tuhan luar biasa dengan didukung doa oleh Pak John. Jadi amin. Itulah yang saya jaga. Terutama saya menjaga hati saya. Sometimes kadang ada kesel-keselnya, sometimes ada kayak yang gimana ya, karena orang kan nggak selalu stabil ya, apalagi dalam kondisi saat ini yang belum sepenuhnya recure from any kind of situation of my life. Tapi ya udah gitu, kayak yang namanya makan gimana sih, mungkin orang udah kayak kebayang orang Ethiopia yang kurus kering gitu nggak makan, terus ditemuin sama seseorang, terus dibawa ke satu tempat yang enak. Oh semuanya ada, makan apa aja, minum apa aja, tidur enak semuanya. Tapi kan nggak berubah langsung dalam 2 hari dia langsung gemukan, langsung sehat, nggak bisa. Jadi kayak bener-bener ya memang harus nurturing every single day. Keep nurturing. Gitu. Setiap hari harus dikasih vitaminnya terus supaya secara konsisten kembali segar, kembali tumbuh, kembali hidup. Itu aja. Terpujilah nama Tuhan Yesus dan diberkatilah pelayanan Pak John untuk CLCC dan amin. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat kesaksian Ibu Mabel. Tuhan berkati. Jadi Bu Mabel tetap miliki hati yang seperti oleh Yosua dan Kaleb ya, ikut Tuhan dengan sepenuh hati, punya spirit excellent, roh yang luar biasa. Dan itu yang membuat mereka memasuki tanah perjanjian ya. Oke, sudah ada tanah perjanjian, tinggal selangkah aja masuk ya. Tetap semangat Bu Mabel ya. Amin. Oke, kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini, dan sekiranya malam ini kalau misalnya Ibu Atanasia belum hadir, nanti bisa
Di-handle ya oleh Bu Yeti. Oke, silakan. Ya, Terima kasih, Shalom Pak John, terima kasih Shalom. Bapak Ibu semua yang terkasih, dan terima kasih juga untuk Maibel yang sudah memberikan kesaksian di hari pertama saat bergabung dengan gereja CLCC. Juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, ini saatnya untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Anastasia Esti dari Sidoarjo. Tapi nggak ada Belum. ini ya. Ya, oke, bisa di-handle langsung. Oke, saya handle langsung untuk doa profetiknya. Ya. Ya, silakan Bu Yeti. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Yes. Itulah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rahmatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta bersama Ibu Maibel. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang saat ini sudah mengikuti ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti waktunya sudah berikan kepada saya. Salam Bapak Pastor John semuanya. Ya, salam Bu Ong Gyo Kim. Praise God. Ya, saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita
Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Doakan dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi. Jalan Palem, Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 12, ya, tanggal 13, 12 ya Pastor John. Ya, 12 sudah lewat. Tanggal 12 anak Yesili, cucunya Ibu Yeti Sulistyo Rini Kediri ya. Tanggal 13 bulan 8 Agustus 2024 Bapak Mongtir Surabaya. Tanggal 14 Agustus 2028 Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 17 bulan Agustus ya, bulan 8 2024 hari ulang tahun perkawinan Bapak Martin dan Ibu Shirley di Kuala Jerman. Tanggal 19 Agustus 2024 anak Nathaniel atau cucunya Ibu Yeti Sulistyorini Kediri. Tanggal 23 Agustus 2024 saudara Niturusu cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26 Agustus 2024 saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26 Agustus 2024 Bapak Richard Griha Paramita Sitorus putranya Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Tanggal 28 Agustus 2024 anak Alwarto cucunya Ibu Yeti Sulistyo Rini Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024 saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota
Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Ong Gio Kim. Amin. Terima kasih Pak Ya, dan Sukses. keluarga besarnya. Oke, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang anaknya atau cucunya atau yang berulang tahunnya dalam keluarga, tolong diinfokan. Kemarin saya dengar Bu Lydia Eka bilang, cucunya berulang tahunnya. Tanggal berapa Bu Lydia Eka? 19? Ya, sama cucunya Ibu Bu ini, Yeti. Bu Yeti. Tanggal berapa Bu? Tanggal 19. Oke, nanti tolong kirim datanya ya, namanya Iya, siapa. Pak John. Lalu Bapak Ibu jangan lupa kirim fotonya ya, nanti kita sama-sama doakan dan kita rayakan ya di acara Zoom kita. Oke, hari ini teman kita Bapak Wongtir, dia ulang tahun tadi sudah saya doakan dia via WhatsApp. Dia memang kepingin mau masuk karena mungkin ada acara ya, jadi kita doakan aja besok-besok dia bisa gabung ya. Oke, baik, kita akan balik kepada Bu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak John Sarbunan, Amin. MA, dan juga untuk Bu Ong yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Dan selanjutnya saya Sama-sama. kembalikan Terima kasih Bu Yeti. ya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup ibadah kita malam ini, saya nanti akan doakan bagi saudara-saudara sekalian. Namun kita nyanyikan pujian ini ya sebagai sebuah pujian penutup ya bagi kita semua. Haleluya. Yesus kau segalanya bagi kita semua ya. Amin ya. Haleluya, ada kuasa, ada mujizat, ada berkat. Oke. Mari kita Yesus kau segalanya segalanya ini. bagiku, Tuhan dan Raja kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidup, salibmu tebusku, bebaskan sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang percaya Yesus menjadi segalanya bagimu di dalam menyembuhkan, memulihkan engkau dan saya. Mari angkat kedua tanganmu. Malam ini semua yang datang, engkau pulang bawa mujizat, datang dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan, datang dengan iman, engkau pulang bawa kuasa Allah, datang dengan iman, engkau pulang bawa kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaan anak, cucu, keturunanmu, dalam studi mereka, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang pintu-pintu tertutup, semua sudah terbuka. Jalan-jalan yang sudah terbuka. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tahun 2024 ini. Di dalam nama Yesus, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya
bangsa yang percaya itu tidak ada yang mustahil. Engkau akan mendengar apa yang tidak pernah mereka dengar. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah mereka lihat. Engkau akan merasakan apa yang mereka tidak pernah rasakan. Dan engkau akan menikmati segala berkat Tuhan yang terbaik atasmu. Kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Setiap janji firman yang kau dengar malam ini akan menjadi rema, akan menjadi sesuatu tanda yang ajaib, akan menjadi nyata di dalam nama Yesus. Pastikan di dalam rahim imanmu ada kuasa Allah, ada mujizat Allah, ada kemenangan, ada pertolongan yang akan bereaksi pada saat telingamu mendengar kabar baik, kabar gembira, firman Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus, engkau yang meresponi firman Tuhan malam ini, engkau dapati, engkau rasakan, engkau nikmati, engkau lihat, engkau dengar, engkau mengerti, engkau pahami bahwa kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau, sudah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, terimalah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan, segala berkat yang terbaik. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan berkati kalau sebentar malam anak-anakmu akan beristirahat, berikan mereka tidur yang nyenyak, bahkan yang masih bekerja Tuhan berikan mereka kekuatan perlindungan. Ibu Andri, Tuhan berikan mereka kekuatan. Ibu Mabel dan Ibu Yeti yang sementara menyusun RAB, Tuhan hikmat akal budi atas mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat percepatan, ini percepatan akan terjadi. Tetap miliki spirit excellent. Engkau akan lihat segala berkat itu akan datang bagaikan magnet yang menarik berkat, kuasa, mujizat akan menempel kepadamu di dalam nama Yesus. Dan banyak orang akan melihat, mereka akan mengerti, mereka akan memahami, mereka akan mengetahui bahwa sungguh Tuhan telah berbuat perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, bahkan orang-orang yang merendahkanmu, yang menyakitimu tidak akan ada lagi. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat mulutmu tertawa di dalam nama Yesus. Melihat betapa baiknya Tuhan itu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan berkati semua yang sudah hadir, Survivor, Ibu Yeti, Ibu Mabel, Ibu Fang Fang Lai, adik Samuel Christian, Pak Frans Angki, Ibu Marta, Ibu Andri Marantika, Ibu Lince, yo Tuan Cipung, Ibu Lydia Eka, Bu Ong Kyokim, Pak Sianto, Alin, Albin, dalam nama Yesus, Pak Lubis, Ibu Puspita, Ibu Lianiwa, semua yang hadir malam ini, Johan Cindy James, Ibu Sinta, semua diberkati Tuhan, Ibu Meliawati. Di dalam nama Yesus, engkau akan menjadi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, engkau akan menjadi yang terdepan. Di dalam nama Yesus, engkau akan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, dan pintu sorga sudah terbuka, pintu kemuliaan sudah dinyatakan, dan hari ini engkau sudah terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua mimpi-mimpimu, semua doa-doamu sudah menjadi kenyataan dalam nama Yesus, dan kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang menghampirimu. Diberkatilah kehidupanmu mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Wow, doanya amin ngebanter ya. Memberkati Ibu Yeti, Ibu Mabel, Pak Frans Angki, memberkati Survivor. Terima kasih. Terima kasih. Doa-doanya Pak Pak John. Ya, Tuhan berkati Kuanto ya, semangat. Selamat malam Bang Joki. Selamat malam Bu Yeti. Lydia, Tuhan berkati ya. Berkati Pak Fran. Ya, Bu Andri, selamat bertugas. Andri Maratika. Bu Lince, Tuhan berkati. dan berkati ya. Tuhan berkati Bu Lince. Oke. Sama Bu Ya, Ang. Saudara Tim, Kak Andri, Saudara Ilham, Bu Puspita, Bu Meliawati, Bu Ya, Bu Puspita, Tuhan berkati Bu Puspita ya, semangat Bu Puspita. Halo Bu berkati. Ya, semuanya Pak Sianto dan berkati. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman. Mimpi yang indah bersama Tuhan ya. Mimpi yang indah. Amin. God bless you all. Ya. Bye-bye. Pak John, have a nice day, Pak John. Oke, happy birthday.
Amin. Ya, Tuhan berkati semuanya. Rimprol. Saya nggak mau berpisah aja ini. Itu membuat rohnya disegarkan kembali ya, Bu Yeti mendengarkan roh Bu Mabel sama-sama. Kapan ke Jakarta, Bu Ong? Sebentar lagi, Bu Ong, sebentar lagi nanti ke sana tuh. Iya. Makasih, Oke. makasih. Oke, Bye-bye. bye-bye. Selamat istirahat ya. Selamat bertugas Bu Yeti, Bu Sampai Mabel. jumpa besok Bu Andre, pagi. selamat ya, sampai jumpa besok pagi ya, Bu Andre. Tuhan berkati ya. Ya, Selamat malam semuanya. Amin.